Halo semuanya, jumpa lagi di Bengkel DW. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menghadapi bila unit Hyundai Atos atau mungkin juga Kia Pisto ataupun Picanto bila tiba-tiba mengalami overheat, apa yang harus dilakukan. Yuk simak tutorialnya di Bengkel DW. Oke teman-teman, supaya tidak ada suara yang mengganggu, akan saya sampaikan dalam kondisi mesin mati ya. Mesin dikatakan overheating yaitu apabila meter penunjuk temperaturnya melebihi kondisi normal, yaitu ada titik tengah di kisaran jam 11. Nah itu adalah kondisi normal. Apabila meter penunjuk ampere panas sudah mencapai di angka 12 bahkan lebih ke arah H, itu adalah kondisi mesin overheating. Apa yang bisa dilakukan bila mesin mengalami overheating? Berikut langkah-langkahnya dijelaskan oleh Bengkel DW. Oke guys, sebelum saya jelaskan mengenai langkah aman ini untuk menangani mesin yang overheating, langkah aman ini adalah dilakukan untuk bisa kita mencapai rumah atau mencari bengkel terdekat ya. Jadi ini bukanlah langkah perbaikan, tapi ini menjelaskan langkah aman apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mencapai rumah ataupun bengkel terdekat ketika mengalami overheating. Oke, ya, langkah yang pertama adalah pastikan kita parkirkan mobil di tempat yang aman. Lalu matikan mesin. Langkah kedua yaitu setelah mesin dimatikan, kita tunggu 15 sampai 30 menit sampai mesin kondisi dingin. Setelah mesin dimatikan, kita bisa melakukan setelah mesin dimatikan, kunci kontak kita posisikan di posisi on. Ingat ya, cukup pada posisi on di kunci kontak. Dengan posisi kunci kontak on, maka bila mesin terjadi overheating, maka kipas akan berputar. Nah, di sini bila kipas tidak berputar, menandakan bahwa yang terjadi masalah yaitu pada motor fan, karena motor fan tidak berputar. Begitupun bisa jadi motor fan berputar, tapi memang terjadi overheating. Mungkin kerusakannya adalah bisa terjadi mungkin kebocoran pada sistem, radiator yang sumbat, termostat yang mampet, maupun pompa dari sistem pendingin ya, water pump yang rusak, berkarat, ataupun fan belnya yang putus. Nah, langkah apa selanjutnya setelah kita menunggu 15 sampai 20 menit? Setelah menunggu 15 sampai 30 menit dengan kunci kontak on, cukup on ya. Setelah 15 menit dengan kondisi kunci kontak on, kita lihat apakah meter penunjuk panas mesin akan turun ya. Apabila sudah tidak terjadi overheating, maka kita bisa melakukan penambahan air pendingin. Dan bila meter sudah tidak menunjukkan overheating, maka kita bisa off-kan kunci kontak. Lalu dengan menggunakan bantuan kain lap, kita buka tutup radiator ya, hati-hati, mungkin masih ada tekanan karena panas. Nah, ini hanya simulasi saja ya, karena kondisinya juga sebetulnya tidak bermasalah. Dalam kondisi darurat, kita bisa menambahkan ya dengan air mineral pada sisi radiator dan tangki cadangan. Pastikan kondisinya cukup. Setelah air radiator kita tambah dengan kondisi cukup, kita juga lihat tali kipas tidak ada yang putus ataupun terlepas. Langkah selanjutnya adalah bagaimana pengemudian yang aman supaya kita bisa mencapai rumah ataupun bengkel terdekat. Bagaimana pengemudian yang aman supaya mobil tidak menjadi terkendala ataupun terjadi kerusakan yang lebih parah. Oke teman-teman, langkah uji coba yang kita lakukan adalah ini ya, kita lepas
switch motor fan. Jadi nanti kita akan berkendara dengan kondisi motor fan yang tidak berfungsi. Ya, kita asumsikan unit ini sedang mengalami kerusakan sistem pendingin. Bagaimana cara amannya? Yuk kita lakukan uji cobanya. Oke teman-teman, bagaimana pengemudian yang aman ketika terjadi kerusakan pada sistem pendingin? Yang pertama adalah kita tidak boleh mengemudikan dengan kondisi AC on. Kita matikan AC-nya ya, karena AC merupakan beban mesin yang bila kita hidupkan akan mempercepat terjadinya overheating. Lalu langkah aman selanjutnya yaitu dalam berkendara. Ini saya atur gigi transmisi di gigi ketiga dan kecepatannya tidak boleh lebih dari 40 km per jam. Karena bila kecepatan melebihi 40 km per jam, beban mesin akan berat dan mesin bisa cepat menjadi panas. Yang juga perlu diketahui adalah walaupun kipas tidak berfungsi, sistem pendinginan tetap terjadi karena masih ada aliran udara dari depan ke belakang yang mengalir ke kisi-kisi radiator. Jadi fungsi pendinginan masih tetap terjadi. Di sini nanti akan kita lihat ya, dengan kondisi tanpa motor fan, berapa kilometer yang bisa ditempuh dan tidak terjadi overheating. Ini kita sudah mencapai 1 km pertama dan suhu pendingin masih aman ya, tidak terjadi overheating. Dia di kondisi standar di kisaran angka 11. Oke guys, kita lakukan uji coba ini di siang hari ya, jam 2 siang. Sekarang kondisi mesin sudah mencapai suhu kerja ideal ya, sudah di angka jam 11. Boleh dilihat. Jadi bagaimana kita mempertahankan suhu kerja mesin ini supaya tidak menjadi overheating? Kita mengemudikannya dengan kecepatan di bawah 40 km per jam dengan kondisi AC off ya tadi. Nah ini kita sudah menempuh 2 km pertama aman ya, tidak terjadi overheating. Nah bila kita dalam kondisi berkendara di perkotaan mungkin menghadapi adanya lampu merah, dengan kondisi mesin yang bermasalah di sistem pendingin, mungkin pada saat lampu merah kita bisa matikan sebentar. Baru pada saat lampu sudah hijau kita lakukan start untuk kembali bisa berjalan. Mungkin itu ya kalau kita menghadapi kondisi jalan di perkotaan yang kondisinya adalah stop and go. Kita lihat 3 km pertama tidak ada kendala dengan kondisi mesin tanpa motor fan karena tadi kabelnya kita lepas. Oke teman-teman, kita lihat ya, ini sudah mencapai 5 km pertama dan kondisi ampere panas ya masih normal ya di angka jam 11, tidak terjadi overheating walaupun kita melakukan simulasi terjadi gangguan sistem pendingin, yaitu dengan melepas switch motor fan, artinya motor fan tidak bisa menyala. Oke guys, sudah menempuh 7 km dan saat kita berhenti ampere panasnya akan cenderung naik. Demikian tips singkat dari Bengkel DW, apa yang harus dilakukan bila berkendara unit Atos, Kia Pisto ataupun Picanto dan unit-unit sejenis. Bila mengalami terjadi overheating, apa saja yang bisa dilakukan supaya kita bisa aman sampai ke rumah ataupun menuju bengkel terdekat. Stay tune di video-video selanjutnya dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk kamu bisa mendapatkan video terbaru dari Bengkel DW.